Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di Popcorn Film. Masih bersama saya Zi. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berasal dari negara India yang berjudul Nerza, yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan sebuah kejadian nyata tentang seorang pramugari yang berhasil menyelamatkan para penumpang pesawat dari pembajakan para teroris. Kejadian ini terjadi pada tahun 1986 di sebuah bandara yang berada di Karachi, Pakistan. Jika kalian suka dengan video ini, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen ya. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang bapak-bapak sedang memantau situasi dan kondisi di sebuah bandara yang terletak di kota Karachi, Pakistan. Setelah selesai memantau situasi bandara, dia pergi ke sebuah pasar pinggir jalan untuk membeli makanan di salah satu pedagang. Anehnya, pedagang tersebut memberikan 2 tas besar kepada bapak itu. Special biryani. Sementara itu di kota Bombay, India, terlihat seorang perempuan yang baru pulang bekerja. Perempuan tersebut bernama Nerza yang merupakan tokoh utama di film ini. Kedatangan Nerza pun sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga dan orang-orang yang berada di sebuah pesta. Karena dengan sifat periangnya Nerza, dia bisa membuat pesta tersebut menjadi meriah. Setelah pesta selesai, Ibu Nerza menyuruh dia untuk segera tidur, agar pada jam 1 malam dia bisa terbangun untuk siap-siap berangkat kerja, karena ada jadwal penerbangan pada jam 4 pagi. Di sisi lain, bapak-bapak misterius tadi tiba di sebuah tempat bernama Liari, yang masih berada di kawasan Karachi. Di sana, dia bertemu dengan beberapa temannya. Ternyata isi tas yang dibawa bapak itu adalah berbagai macam senjata api dan beberapa bom. Setelah memeriksa semua senjata yang ada, mereka pun pergi dengan menaiki sebuah mobil. Kembali ke Nerza. Saat dia sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, datanglah teman Nerza yang bernama Jaidip. Maksud kedatangannya yaitu untuk mengantarkan Nerza berangkat kerja. Singkat cerita, Nerza pun tiba di bandara. Saat berpamitan, Jaidip memberikan hadiah ulang tahun kepada Nerza. Sepertinya hubungan mereka lebih dari sekedar teman nih. I miss you. Saat Nerza berada di dalam pesawat, dia langsung melakukan beberapa persiapan sebelum keberangkatan. Karena pada penerbangan kali ini dia bertugas sebagai kepala kabin. Di tempat yang berbeda, para bapak-bapak yang menaiki mobil tiba di sebuah pos pengecekan. Mereka berhasil mengelabui para petugas dengan mengatakan bahwa mereka membawa seorang diplomat dari Libya. Setelah berada di dalam bandara, mereka memantau situasi di sana. Sementara itu, para penumpang sudah berada di dalam pesawat dan akan segera lepas landas menuju Karachi, Pakistan. Saat penerbangan, Nerza terlihat melamun. Lalu kita dibawa kembali ke masa lalu Nerza. Ternyata Nerza sudah pernah menikah dengan seorang pria yang bernama Naresh. Mereka berdua tinggal di Doha, Qatar. Hubungan Nerza dan suaminya terlihat kurang harmonis. Itu karena si suami merasa kalau Nerza tidak bisa menjadi istri yang baik. Dikarenakan Nerza belum bisa memasak dan mengurus kegiatan rumah tangga lainnya. मेहनत करनी पड़ती है, देख। मेरी मेहनत के पैसे अपनी शक्ल दिखाने के पैसे नहीं मिलते। मैं जल्दी से सीख लूंगी, डोंट वरी। अपने हस्बैंड से होम डिलीवरी करवाती रहती। तुम्हारी माँ भी ऐसी है क्या? नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छी कुक है। You know what the problem is, नीचा? शादी से पहले सीख लेती हमसे। बाहर मत आना, समझी? Karena tidak nyaman dengan perlakuan suaminya, Nerza memberitahu ayahnya tentang sikap suaminya itu.
dan ayahnya pun menasehati Nerja untuk bersabar dulu. Sepertinya bapak-bapak itu mempunyai niat tidak baik, karena pada saat mereka melihat pesawat Nerja mendarat, mereka langsung pergi dan mendekati pesawat tersebut dengan membawa berbagai macam senjata api. Setelah mereka tiba di dekat pesawat, tanpa basa-basi, mereka langsung menembaki para petugas penjaga dan langsung masuk ke dalam pesawat dengan menodongkan senjata api kepada semua penumpang. Saat Nerja melihat kejadian tersebut, dia langsung memberi sinyal kepada para pilot. Berkat informasi dari Nerja, para pilot berhasil melarikan diri sebelum salah satu pembajak yang bernama Halil masuk ke dalam kokpit. Upstairs! On the way! She said hijack. Let me go and check. No, wait. We will follow protocol. Para pilot berhasil mencapai kantor bandara untuk melaporkan adanya pembajakan di pesawat. Sementara itu, di dalam pesawat, para pembajak merasa panik karena para pilot pergi dari pesawat sehingga mereka tidak bisa pergi menuju Siprus. Di Bombay, India, ayah Nerja yang sedang bekerja mendapat kabar bahwa pesawat yang dinaiki Nerja telah dibajak. Setelah mengetahui hal itu, ayah Nerja langsung memberitahu istrinya. Sebagai seorang ibu, setelah mendapat kabar tersebut, dia menjadi panik karena takut terjadi sesuatu yang buruk kepada anaknya. Para pembajak yang putus asa menjadikan Nerja dan seorang pria sebagai tawanan, dengan tujuan supaya mereka segera didatangkan pilot. Karena pilot yang tak kunjung datang, para pembajak akhirnya menembak si pria. 30 minutes! 30 मिनट 16 कम है बिरादर फरहान जरूर इस पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं मैं इस तक रखता हूँ ना आपकी बात करें 30 minutes! होनी नहीं बिरादर खून खराबे से कोई मसला नहीं मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ Pilot! मैं आप 30 minutes on! No. Pilot! Kill! Abdullah! Di kantor bandara, para petugas menelpon militer, melaporkan bahwa ada pembajakan pesawat di Bandara Karachi. Mereka memberitahu bahwa pembajak berasal dari organisasi Abu Nidal. Nerja yang syok atas kejadian penembakan yang baru terjadi, dia langsung pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Saat Halil menggedor pintu toilet, Nerja kembali teringat dengan masa lalunya. Ja, come on baby. Karena pilot yang tak kunjung datang, akhirnya para pembajak menyuruh Nerja untuk mengumpulkan paspor dari para penumpang pesawat, dengan tujuan agar mereka bisa menemukan warga Amerika yang akan mereka sandra dan bunuh terlebih dahulu. Akan tetapi, Nerja mengetahui maksud dari para pembajak, sehingga dia tidak mengambil paspor orang Amerika dan menyembunyikan paspor tersebut dengan berbagai cara. Passport? Karena tidak menemukan paspor orang Amerika, Halil si pembajak menggeledah pakaian Nerja. Dia pikir bahwa Nerja menyembunyikan paspor orang Amerika. Karena tidak menemukan orang Amerika, mereka menjadikan orang Inggris sebagai sasaran. Saat sedang menyandra orang Inggris, para pembajak mendapat info kalau di dalam pesawat ada seorang teknisi radio, dan dia bernama Imran Ali, yang dapat membantu para pembajak berkomunikasi dengan petugas di bandara. Sementara itu, ayah Nerja kembali menelpon istrinya untuk memberitahu bahwa petugas sedang melakukan negosiasi dengan para pembajak. Hal itu dilakukan sang ayah untuk menenangkan istrinya. Akan tetapi, ibu Nerja justru merasa semakin cemas kepada Nerja.
Untuk menenangkan hatinya, si ibu memutuskan pergi ke pasar untuk membeli sari berwarna kuning sebagai hadiah ulang tahun kepada Nerza. Karena si ibu yakin kalau anaknya akan baik-baik saja dan akan bertemu kembali saat ulang tahun Nerza nanti. Sedangkan yang dikhawatirkan si ibu sedang menyanyi di dalam pesawat karena disuruh oleh Halil. Karena merasa kesal kepada Nerza yang tidak memberitahu bahwa Imron Ali adalah sebagai teknisi radio. Loud. मेरी सपनाएं मस्तानी कब आएगी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू. Di kokpit, Bapak Brewok menyuruh Imron Ali untuk terus meminta petugas bandara agar mendatangkan pilot. Sementara itu, di bawah terjadi perselisihan antara Halil dengan temannya, yang disebabkan karena teman Halil membiarkan Nerza membawa salah satu anak untuk pergi ke toilet, karena anak itu sudah kebelet pipis. Akibat perselisihan Halil dengan temannya, dia akhirnya dimarahi oleh Bapak Brewok. Karena tidak bisa mengendalikan emosi, Halil pun pergi ke kokpit untuk membunuh Imron Ali. Di dalam bandara, para petugas melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kalau para pembajak berasal dari organisasi Abu Nidal. Pemerintah Pakistan akan memberikan yang terbaik untuk keselamatan para penumpang. Di dalam pesawat, Nerza meminta izin kepada Halil untuk memberi makanan kepada para penumpang. Selain itu, Nerza memberi buku paduan kepada salah satu penumpang yang duduk di dekat pintu darurat, agar dia bisa membuka pintu tersebut saat Nerza memberikan isyarat kepadanya. Di tempat yang berbeda, Jaidip sedang melamun dan memandangi foto Nerza yang ada di sebuah reklam. Dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk menimpa pujaan hatinya. Setelah selesai memberi makanan kepada para penumpang, Nerza membuka hadiah pemberian dari Jaidip. Ternyata isi hadiah itu berupa surat yang berisi ungkapan perasaan Jaidip kepada Nerza dan meminta Nerza untuk menikah dengannya. Membaca surat itu, Nerza menangis bahagia dan mendapat semangat baru agar dia bisa selamat dari kondisi yang sedang dia alami. तुम्हारे बर्थडे का बड़ी बेसब्री से इंतजार था मुझे. तुम ही तो कहती हो जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. Marry me, Bamushay. Tiba-tiba daya listrik di dalam pesawat mati. Hal itu membuat para pembajak berpikir bahwa pihak militer telah mensabotase pesawat itu dan pihak militer akan masuk untuk menyerang mereka. Padahal daya listrik di dalam pesawat mati karena para pilot sengaja tidak mematikan daya listrik pesawat. Hal itu mereka lakukan untuk menjalankan protokol keselamatan. Karena kejadian tersebut menyebabkan kegaduhan di dalam pesawat dikarenakan bahwa para pembajak berpikir bahwa pihak militer akan menyerang mereka. Karena panik dan ketakutan, para pembajak mulai menembaki penumpang secara membabi buta. Saat para pembajak sedang menembaki penumpang, Nerza memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka pintu darurat dan menyuruh penumpang untuk keluar dari pesawat. Beberapa penumpang meninggal karena terkena tembakan para pembajak, sementara Nerza masih sibuk mencari penumpang yang masih berada di dalam pesawat. Kemudian terdengar teriakan anak kecil yang meminta tolong kepadanya. Saat akan membawa anak-anak tersebut keluar, dari belakang ada Halil yang langsung menembaki Nerza sebanyak 3 kali. Sehingga membuat Nerza jatuh tak berdaya. Dua hari kemudian, tepat di hari ulang tahun Nerza, orang tua dan kakak-kakaknya pergi ke bandara. Setelah sampai di bandara, mereka menunggu kedatangan Nerza. Datanglah 2 petugas dengan membawa peti. Ternyata di dalam peti tersebut adalah jenazah Nerza. Pada saat kejadian, Nerza tidak sempat diselamatkan oleh tenaga medis. Ibu Nerza pun berusaha tegar dengan memenuhi permintaan Nerza yang ingin memakai sari berwarna kuning pada saat hari ulang tahunnya. Sementara Jaidip karena terlalu sedih atas kepergian Nerza, dia tak kuasa untuk menyentuh jenazah Nerza. Teman-teman Nerza pun memberi penghormatan terakhir kepada jenazah Nerza. Kemudian datanglah anak kecil yang diselamatkan oleh Nerza untuk menyampaikan pesan terakhir Nerza untuk ibunya.
1 tahun kemudian, untuk memperingati hari kematian Nerza, Ibu Nerza menceritakan sikap Nerza yang periang, ceria, dan dia adalah perempuan yang selalu bahagia. Ibunya pun tidak menyangka kalau Nerza mempunyai keberanian yang luar biasa dan berhati mulia. बहनों से तो कोई नहीं कहता हमारी रक्षा करना, मेरे को तो पता ही नहीं था बेटी इतनी इतनी दिलेर, इतनी पुष्पा। आई हेट टीयर्स। एक छोटा सा बच्चा था प्लेन में, उससे क्या। Alhamdulillah, film ini berakhir dengan membuat para penonton merasa kagum terhadap keberanian Nerza. Karena keberanian Nerza tersebut, akhirnya dia mendapat penghargaan Cakra Asoka, yang merupakan salah satu penghargaan militer tertinggi di India. Selain itu, Nerza juga mendapat penghargaan dari pemerintah Pakistan dan Amerika Serikat. Menurut saya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk menyakiti orang lain. Kalaupun ada sekelompok orang yang melakukan sesuatu kejahatan yang mengatasnamakan agama, maka hukumlah orangnya. Tapi jangan menjudge buruk agama yang dianut oleh pelaku. Biasanya hal tersebut terjadi karena maksud dan tujuan orang atau kelompok tertentu. Mereka menjadikan agama sebagai kedok untuk mereka jadikan tameng, agar hal buruk yang mereka lakukan terlihat benar. Padahal tidak ada satu agama pun yang mengajarkan umatnya untuk saling menyakiti. Dari kejadian itu ada sekitar 380 penumpang, dan korban meninggal sekitar 22 penumpang, salah satunya adalah Nerza, dan sisanya berhasil diselamatkan berkat aksi heroik Nerza Banot dalam melawan para pembajak. Sedangkan para pembajak berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Uniknya lagi, salah satu anak yang diselamatkan Nerza saat itu kini berprofesi sebagai pilot. Anak perempuan tersebut mengaku jika Nerza Banot telah menjadi pahlawan dan inspirasinya. Sekian pembahasan film kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.